daerah baik Kabupaten Subang dan Kabupaten Salah. Sebagai gambaran singkat, Kabupaten Subang memiliki jumlah penduduk 1.649.821 jiwa. Luas wilayah 205.176,95 hektar, terdiri dari 30 kecamatan, kemudian 245 desa dan 8 kelurahan. Topografi, alhamdulillah Subang ini dari gunung sampai laut. Sertifikat tanah di gunung sampai sertifikat laut ada. Daerah yang bergelombang berbukit di bagian tengah kurang lebih 34,85%. Kemudian selain itu ada daerah pegunungannya 20%, kemudian daerah berbukit 34,85% dan dataran rendahnya 45,15%. Artinya dari perkotaan sampai ke utara. Kemudian jumlah layanan yang terintegrasi di mall pelayanan publik ada 26 instansi yang tergabung dan 150 jenis layanan. Dan alhamdulillah pada 21 Januari 2025 pada saat dikunjungi oleh Menteri Dalam Negeri beserta rombongan, Kabupaten Subang pada saat memberikan pelayanan PBG atau proses penerbitan persetujuan bangunan dan gedung waktu tanggal dimaksud atau tersebut mencatatkan waktu pelayanan 16,33 detik atau 16 menit 33 detik. Jadi alhamdulillah saya belum berkeringat langsung dapat piagam muri diserahkan dari Mendagri ke enak juga Pak Ari, belum berkeringat langsung menerima piagam, tapi itu adalah jeripaya Pemda Kabupaten Subang, leadingnya Pak Titik, Kepala DPPSP yang membawa di mall pelayanan publik. Penghargaan akan menjadi tujuan akhir juga, tetapi itu menjadi pencemaran. Sehingga kalau di Kabupaten Salah bisa 16 menit saja sudah pecah rekor kembali. Mudah-mudahan murinya pindah ke Salah. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah Kabupaten Subang dan pemerintah daerah Kabupaten Salah. Mudah-mudahan walaupun saya sudah tidak di Subang lagi, Subang juga berangkat ke Salah. Ya. Maksud kedatangan saya ke sini adalah ATM ya, studi tiru terhadap pelaksanaan dalam rangka melaksanakan salah satu urusan ya. Ini urusan perumahan dan pemukiman ini kan menjadi bagian dari urusan konkuren yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Konkuren itu kan urusan yang dibagi atas antara pusat, provinsi, kabupaten kota. Di urusan perumahan, sub urusan perumahan ada penyediaan MBR. Penyediaan MBR itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, walaupun dia kewenangan pemerintah pusat, kita diminta mendukung program. Nah, saat ini ada programnya Bapak Presiden kita, asal kita, salah satunya penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Nah, kita diminta mensukseskan kegiatan ini. Fasilitas yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan ini, biasanya selain subsidi, kita diminta untuk melakukan pembebasan terhadap satu sisi nih, dengan Undang-Undang 122 kita dituntut untuk bagaimana meningkatkan PHD. Tapi satu sisi semangatnya Undang-Undang 122 ini, PP 35 2022 adalah kemudahan, kelancaran berinvestasi ya, sehingga kita diminta satu, memberikan pembebasan 0% kepada BPHTB. Jadi BPHTB untuk MBR itu tidak dipungut BPHTB. Kalau kita lihat berdasarkan kunjungan Bapak Menteri Dalam Negeri, seperti mana tadi sudah disampaikan Pak Subang,
Pak Menteri berkunjung ke Tangerang. Kebetulan PJ Tangerang itu senior saya juga, Pak Nurdin, Kota Tangerang. Dia ternyata pelayanan PPG-nya itu 10 jam. Nah, kemudian Pak Menteri berkunjung ke DKI. Ternyata DKI menorehkan sejarah. Pelayanan PPG-nya hanya 17 menit. Kemudian DKI ini, pikirnya DKI udah memecahkan rekor. Ternyata setelah DKI, Pak Menteri ke Subang. Subang mampu memberikan pelayanan 16 menit 33 detik untuk PPG-nya. Setelah syarat terpenuhi semua ya, Subang. Makanya alasan itulah ketika saya mendapatkan berita dan Pak Menteri WA di grup S1 Pak. Nah, sehingga Pak Menteri ke sini ternyata Subang itu memecahkan rekor 16 menit 33 detik. Kami datang ke sini, kami ingin melihat inovasi. Karena tadi beliau belum berkeringat, tapi sudah dapat penghargaan, itu luar biasa. Tapi kan bicara kinerjanya di kinerja. Betul apa yang disampaikan, ini kinerja semua.